Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah Pajak Bumi dan Bangunan. Kali ini kita berada di pertemuan keempat yang akan membahas mengenai pengenaan PBB. Saya harapkan semua siap ya mengikutinya. Simak baik-baik dan nanti akan kita diskusikan di akhir sesi. Pengenaan PBB. Kita sudah melalui 3 pertemuan awal yang membahas mengenai bagaimana subjek dan objeknya, penentuannya seperti apa, kemudian bagaimana WP yang sudah eligible untuk jadi subjek, mereka akan diberikan SPOP dan LSPOP. Dari situ dilakukan penilaian terhadap objek PBB. Nah, sekarang nih, stage yang selanjutnya adalah setelah ada nilai yang dihasilkan dari proses penilaian melalui 3 metode yang sudah kita pelajari kemarin, maka tiba saatnya kita menetapkan atau mengenakan atau menghitung berapa PBB yang terutang. Dan itu semua akan direcord atau tercantum dalam SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Ya, jadi kita sudah ada di tengah-tengah nih, di tengah-tengah proses atau siklus dari pengenaan PBB. Oke, kita ingat lagi coba pengenaan PBB itu sendiri awalnya adalah dari penentuan objek dan subjek. Kemudian kalau sudah ditentukan, maka lakukan proses penilaian yang didahului dengan SPOP dan LSPOP. Kemudian dari penilaian itu muncullah nilai jual objek pajak, baik nilai objek NJOP bumi maupun NJOP bangunan. Setelah ketemu NJOP-nya, kita tinggal nyari berapa PBB yang terutang. Nah, di situ nih, nggak langsung NJOP nggak bisa langsung jadi PBB terutang, karena kita harus mempelajari berapa nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak, kemudian berapa nilai jual yang kena pajak, serta berapa tarifnya. Kalau sudah selesai, nanti kita akan tuangkan perhitungan itu dalam SPPT, itu yang dinamakan dengan penetapan PBB. Kita mulai satu persatu. NJOP kemarin kita sudah sedikit belajar mengenai ini, kita review lagi. NJOP adalah sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. Ya. Adapun asal muasal dari NJOP itu bisa diperoleh dari harga rata-rata transaksi, ya, yang diperoleh dari transaksi secara wajar. Kemudian perbandingan harga yang sejenis tentunya ya. Kemudian ada nilai perolehan baru. Ya, ingat ini apa? Ini adalah metode biaya. Jadi berapa yang harus kita keluarkan biayanya untuk mendapatkan objek yang baru. Kemudian nilai objek pajak pengganti, atau kemarin kita belajar mengenai metode atau pendekatan pendapatan. Itu adalah nilai jual objek pajak pengganti. Masih ingat ya? Selanjutnya di sini dari penilaian tersebut itu meliputi 2 hal ya. NJOP itu meliputi kita nilai jual objek pajaknya dari buminya, ya, dan juga sekaligus kita juga nilai bangunannya. Ya, antara bumi dan bangunan tentunya punya pendekatan masing-masing seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga kemarin. Sampai akhirnya di stage ini kita penilaian itu, oh ternyata NJOP bumi sekian, NJOP bangunan sekian, tentunya dengan teknik-teknik atau metode yang sudah kita pelajari bersama. Oke, selanjutnya setelah kita tahu NJOP-nya berapa, maka kita juga harus
mengetahui NJOP TKP. Ini seperti kalau kita belajar PPH ya, ini seperti PTKP. Jadi besaran NJOP yang tidak dikenakan pajak. Atau kalau nilainya sama dengan atau kurang dari NJOP TKP, itu tidak dikenakan pajak. Ya. Menurut pasal 3 Undang-Undang PBB, besarannya itu adalah 8 juta rupiah. 8 juta ini adalah per wajib pajak ya, bukan per objek. Jadi per wajib pajak. Kalau dia punya banyak objek, ya paling dia cuma sekali aja dapat pengurang NJOP TKP. Karena ini adalah konteksnya adalah per wajib pajak. Dan besarannya ini bisa disesuaikan dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Adapun yang terbaru yaitu PMK tahun 23 tahun 2014 ini sudah ada di besaran 12 juta rupiah per wajib pajak dan ini berlaku untuk sektor P5L. Ya, jadi lagi NJOP TKP itu kita asumsikan atau kita samakan dengan PTKP kalau untuk PPH. Besarannya itu mengikuti perkembangan zaman. PTKP juga sama, tadinya dari jutaan, sekarang sudah sampai puluhan juta untuk satu orangnya per tahunnya. Baik ya, kita lanjutkan. Kalau kita sudah mengetahui tadi NJOP-nya sudah ketemu, kemudian kita menentukan NJOP TKP-nya berapa, oh ternyata masih NJOP masih di atas NJOP TKP, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak ini sebagai apa? Dasar penghitungan. Kalau tadi NJOP adalah dasar pengenaan, kalau ini adalah dasar perhitungan. Ini menurut Undang-Undang PBB itu range-nya berkisar antara 20 sampai 100% dari NJOP. Dan ini memperhatikan kondisi ekonomi secara nasional. Terus pertanyaannya yang sekarang berapa gitu ya. Ini kan kita bisa menetapkan nih dari 20 sampai 100 bebas. Kalau kondisi ekonominya lagi baik-baiknya ya bisa saja NJKP itu berada di 100% dari NJOP. Tapi kalau lagi kurang bagus bisa saja dikenakan 20%. Bisa juga nanti dikenakan per sektor. Beda sektor tentu saja beda kondisi itu bisa diterapkan policy yang lain. Baik, ini adalah secara undang-undang konstruksinya seperti ini. Kemudian kita lihat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002, ini masih berlaku sampai sekarang. Pemerintah hanya berani untuk menetapkan NJKP itu 40% dari NJOP. Ya, tadi kan kita bisa tetapkan sampai 100%, tapi ini kita sampai 40%. Siapa aja itu? Adalah sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Tapi sektor lainnya ini yang sama dengan atau di atas 1M nilai NJOP-nya. Adapun yang sektor lainnya di bawah 1M itu dikenai NJKP 20%. Ya, jadi masih minimal sekali. Oke. Jadi tadi kita sudah tahu ada NJOP, NJOP TKP, NJKP. Maka tiba saatnya kita cari PPh terutang. PBB terutang. Caranya adalah kalau namanya PBB terutang pasti dikalikan dengan tarif ya. Tarifnya 1. PBB tarif 1 0,5% kali NJKP ya. Kalau kita summary di sini ya. Kita dari awal NJOP itu ada 2, NJOP bumi dan bangunan, kemudian itu digabungkan menjadi NJOP total. NJOP total kita apakan lagi? Kita kurangkan dengan NJOP TKP. Oh, ternyata masih
ada nilainya. Kita lanjutkan lagi dengan mencari NJKP, ya. Kita kalikan dengan persentase tertentu. Ada yang 40%, ada yang 20%, tergantung sektornya tadi. Kemudian kalau sudah ketemu NJKP, maka kita kalikan tarif, ya. Tarifnya kita nggak usah mikir, langsung 0,5%. Dah selesai. Dan yang terakhir, kalau sudah, kita akan mendapatkan berapa PBB yang terutang. Semoga jelas ya. Kemudian kalau sudah selesai, kita apakan lagi nih? Sebagai fiskus, kita akan menyampaikan hasil perhitungan ini kepada WP melalui SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, ya, di sini ya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya ini sesuai dengan Per nomor 2 tahun 2015. Namun karena ada peraturan yang baru, maka yang tahun 2019 keluar dan itu berlaku di tahun 2020, tidak mengenal adanya kelas, ya. Kelasnya sudah nggak ada. Maka di kolom yang kelas ini kita eliminir, ya, tidak perlu ada kelas-kelasan. Jadi langsung NJOP, luasnya objek pajaknya apa, luasnya berapa, langsung NJOP. Tidak ada dikalikan dengan atau diklasifikasi, tidak ada. Oke, seperti ini. Nanti bisa kita ekspor lagi bagaimana cara ngisinya. Tentu saja di sini ada bagian atas ada identitas, ya, identitas dari wajib pajak baik NOP maupun NPWP. Kemudian dia sektornya sektor apa? Tahun pajaknya tahun berapa? Kemudian di sini ada keterangan, di sebelah kanannya ada bagaimana cara membayarnya, ya, dengan kode akun dan kode jenis setoran. Kemudian ke bawah lagi ada letak objek pajaknya di mana dan nama dan alamat wajib pajak. Ya, jadi objeknya di mana, kemudian wajib pajaknya di mana. Baru kita menyampaikan data objek pajaknya. Di situ ada buminya berapa luasnya, NJOP-nya berapa per meternya, kemudian bangunannya berapa, per meternya berapa, sampai nanti NJOP total dari bumi dan bangunan. Dan dijumlahkan jadi NJOP total. Nanti ke perhitungannya sampai ketemu PBB terutang melalui tadi ada NJOP TKP, ada NJKP, kemudian ada tarif, dan sampai ketemulah PBB yang harus dibayarkan. Kemudian di bagian bawah hanya ada keterangan-keterangan terkait dengan berapa pembayarannya di mana, kemudian tempat pembayarannya di mana saja. Kalau sekarang sudah nggak masalah, ya, ada kode billing, itu bisa lewat bank, tidak perlu repot-repot. Kalau zaman dulu harus spesifik ke bank ini, bank itu, dan sebagainya. Kemudian ada legalisasi dari kepala kantor pelayanan pajak yang mengeluarkan. Nah, di situ ada nama kota, kemudian ada tanggal serta tanda tangan sebagai otorisasi di situ. Baik, ini adalah proses yang panjang sampai dengan keluarnya SPPT. Untuk mengasah kemampuan teman-teman, mari kita berlatih, ya, teman-teman silahkan. Ada saya kasih 2 latihan. Yang pertama adalah yang ini, PT Alam Indah memiliki beberapa areal perkebunan, ya. Total areanya di wilayah di Kabupaten A untuk kopi, kemudian yang B untuk teh itu ada nilainya masing-masing 10 dan 6 miliar. Nah, coba teman-teman eksplor lagi bagaimana posisi NJOP TKP dan NJKP untuk PT Alam Indah, ya. Itu yang pertama, teman-teman silahkan berlatih. Kemudian yang kedua, ini sudah sampai ke perhitungan berapa PBB yang terutang kepada PT Sawitaku, ya. Sawitaku. Di sini dia punya perkebunan seluas
20 hektar, kemudian ada bangunan pabriknya dan sebagainya. Silahkan dicermati, teman-teman silahkan dikerjakan sampai ketemu berapa PBB yang terutang ke PT Sawit Aku pada tahun tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Nanti kita akan lanjut diskusinya melalui offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.